Gambar tumbuhan apakah A dan B? Pernahkah kalian melihatnya? Iya, A adalah tumbuhan pakis hajah. Maaf, pakis haji. Kenapa diberi nama pakis haji ya? Mungkin ini tumbuhan yang satu-satunya berangkat haji kali ya. Berarti saya kalah dengan pakis haji ini. Nah, mudah-mudahan kita berangkat menunaikan ibadah haji. Amin. Sekarang gambar yang B. B itu apa? Ya, ini adalah tumbuhan melinjo. Sering dijadikan emping. Enak. Apalagi kalau makan bakso pakai bom TNT. Pakai emping, mantap. Kita sudah mengenal tumbuhan spermatopita atau tumbuhan berbiji. Spermatopita terbagi menjadi dua. Ada Angiospermae dan Gymnospermae. Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Itu ada monokotil, ada dikotil. Kemudian Gymnospermae itu adalah tumbuhan berbiji terbuka. Ini adalah tumbuhan yang tidak ada rahasia di antara kita. Ya, tumbuhan yang kalau dia busuk ya nampak busuk, kalau bagus ya nampak bagus. Kenapa kita bahas ini ya? Tapi tumbuhan Gymnospermae ini banyak yang tidak indahnya. Oke, kita ke materi. Perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Istilah Gymnospermae ini berasal dari bahasa Yunani. Gymnos berarti terbuka atau telanjang, dan spermae yang berarti biji. Materi ini akan dibahas lebih mendetail ketika sudah SMA, tentunya mata pelajaran biologi. Perkembangbiakan Gymnospermae yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Sekarang kita ambil satu contoh perkembangbiakan Gymnospermae yang kita fokus ke melinjo. Pohon melinjo akarnya tunggal ya. Tulang daunnya menyirip, tipis dan melebar. Biasanya banyak digunakan untuk bahan makanan. Daun mudanya, bunga, biji melinjo dapat kita buat jadi sayur. Bijinya juga sering kita buat jadi emping. Alat perkembangbiakan generatif tumbuhan Gymnospermae yaitu berupa strobilus. Ya, lihat gambar, ada strobilus betina, ada strobilus jantan. Strobilus juga sering disebut dengan rujung. Strobilus betina banyak mengandung megasporopil. Daunnya penghasil megaspora. Satu megasporopil itu mempunyai dua bakal biji. Ya. Satu bakal biji mempunyai kotak spora atau disebut megasporangium. Megasporangium mengalami pembelahan secara meiosis. Ingat pembelahan sel? Dia akan menghasilkan spora betina atau disebut megaspora. Megaspora akan mengalami pembelahan mitosis pada intinya sehingga membentuk sel telur. Oke, strobilus jantan memiliki ruang-ruang spora atau disebut mikrosporangia. Di dalam sporangia itu banyak sel-sel yang mengalami pembelahan secara meiosis yang menghasilkan spora jantan, disebut mikrospora. Mikrospora membentuk serbuk sari. Nah, serbuk sari dari strobilus jantan ini akan masuk ke dalam bakal biji pada strobilus betina yang ditangkap oleh cairan pada kepala bakal biji. Sehingga nanti akan bertemu dengan sel telur dan terjadilah pembuahan. Sekarang kita lihat alat perkembangbiakan vegetatif tumbuhan Gymnospermae. Pinus menggunakan tunas akar seperti yang terlihat pada gambar yang sebelah kiri. Pakis haji menggunakan tunas yang sering disebut bulbil yang berwarna coklat bertingkat-tingkat. Gambar sebelah kanan. Coba buat kesimpulan materi perkembangbiakan Gymnospermae. Ya, ini sudah kita bahas. Kemudian tuliskan peranan tumbuhan Gymnospermae bagi manusia. Ya, apa peranannya? Apa gunanya? Perkembangbiakan tumbuhan Pteridophyta. Sering kita kenal tumbuhan paku-pakuan. Materi ini akan melatih kita
untuk menganalisa sebuah gambar berdasarkan pengalaman kita sehari-hari, berdasarkan pengetahuan yang sudah kita punya, ya apapun itu. Jadi kita bisa melatih menganalisa, berpikir, menyampaikan dalam suatu esai atau sebuah catatan, ringkasan lah. Perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada gambar yang saya ambil dari buku BSE ya, tapi milik biologi pelajaran SMA. Bapak, nanti ini pasti akan dipelajari di SMA. Oke, kalau mau screenshot silahkan di screenshot. Kemudian, dan perhatikan gambar lagi. Ya, ini dari buku paket kelas 9 SMP. Ya, ini yang edisi lama 2017, tapi nggak apa-apa, sama. Yang terbaru lebih lengkap. Iya. Dah, sekarang dari dua gambar tadi, coba buat esai atau tulis cara berkembang biak tumbuhan paku yang kita kenal Pteridophyta berdasarkan dua gambar tadi. Dari dua gambar tadi, kita akan menemukan bahwa tumbuhan paku atau Pteridophyta ini berkembang biak melalui pergiliran keturunan. Jadi dua kali keturunan, memiliki dua cara berkembang biak. Yang pertama disebut fase sporopit dan yang kedua adalah fase gametopit. Lihat pada gambar mana yang sporopit. Sporo berarti spora, menggunakan spora. Gametopit berarti dia menggunakan alat berkembang biak, membutuhkan dua jenis kelamin ya, jantan dan betina. Sekarang coba amati gambar perkembangbiakan Bryophyta berikut. Boleh di screenshot. Nah, gambar ini sama sumbernya saya ambil dari buku biologi SMA kelas 10. Insya Allah kalian akan sampai ke kelas sana. Dari buku BSE. Oke. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut lagi. Ini dari buku siswa kelas 9 di SMP. Nah, dari dua gambar tadi, perkembangbiakan Bryophyta, okay, buatlah bagan perkembangbiakan tumbuhan lumut atau Bryophyta berdasarkan dua gambar tadi. Nah, jadi saya tegaskan lagi, kalau tumbuhan Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan, kita diharapkan bisa membuat esai atau tulisan dalam bentuk tulisan. Cara berkembang biak Pteridophyta itu dalam bentuk tulisan. Kalau tumbuhan lumut, coba buat dalam bentuk bagan yang kotak-kotak seperti struktur organisasi kelas gitu bentuknya. Ini sudah dipelajari waktu pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, pada tumbuhan lumut juga mengalami pergiliran daur hidup atau berkembang biak. Ada secara generatif, ada secara sporopit. Generatifnya menggunakan gametopit, sama menggunakan dua alat kelamin, jantan dan betina. Kemudian secara sporopit. Oke. Secara alamiah, setiap orang mau belajar, entah dia ber-IQ rendah maupun ber-IQ tinggi, orang cacat maupun yang tidak cacat. Secara alamiah, setiap orang ingin sukses, entah dia anak-anak, remaja, dewasa maupun manula. Belajar apakah hanya di sekolah? Sukses apakah hanya kaya dan punya jabatan? Endok, sak petarangan orang bodoh. Mana yang banyak? Antara orang yang pintar dengan orang yang bodoh. Mana yang banyak? Antara orang sukses dengan orang yang tidak sukses. Mengapa berbeda? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.